Pernah nggak sih kamu ngerasa punya bakat, kemampuan, tapi kamu direndahin dan diremehin sama keluarga sendiri karena fisik kamu nggak mendukung bakat kamu? Kalau mas-mas pemain baseball satu ini terlahir dengan kelainan tulang kaki, tapi dia selalu pengen jadi pemain baseball. Ayahnya menolak karena dia tahu kondisi fisik anaknya. Setiap langkah kerasa sakit, setiap gerakan bisa memperparah kondisi dia. Tapi di hatinya ada satu mimpi yang terus berteriak, "Aku ingin jadi atlet baseball." Inilah kisah mas-mas tampan yang terlahir dengan kelainan tulang di kakinya sampai mengalami ratusan penolakan. Tapi nggak berhenti bermimpi dalam film The Hill. Pendeta ini namanya James Hill, diperanin sama Dennis Quaid. Tapi kita panggil aja Pak Pendeta. Dia ini udah bertahun-tahun jadi pendeta. Dia juga udah punya keluarga dengan satu istri dan 3 orang anak. Pak Pendeta ini diseganin sama banyak jemaahnya karena dia bener-bener pendeta yang bagus. Kalau ini istrinya Pak Pendeta, namanya Helen Hill. Kita panggil aja Bu Helen. Mereka setia hidup jadi suami istri, apalagi udah punya 3 anak sekarang. Nah, ini 3 orang anaknya Pak Pendeta sama Bu Helen. Yang cewek namanya Connie, yang cowok pakai penyangga kaki namanya Ricky. Kalau yang cowok paling tinggi namanya Robert. Ricky itu satu-satunya di antara mereka bertiga yang punya penyakit bawaan sejak lahir. Tulang belakang dia bermasalah struktur dan fungsinya. Jadi dia kalau jalan tuh harus pakai alat penyangga kaki. Kasian banget kan? Walaupun kakinya kayak begitu, tapi Ricky punya satu kecintaan yang bikin dia tetap semangat hidup. Dia suka main baseball. Walaupun coba-cobaan main baseball ini cuma pakai kayu sama batu tuh. Tapi dia suka banget nonton baseball dan punya cita-cita pengen jadi pemain baseball. Keren banget kan semangatnya? Ambisinya tanpa batas. Ricky sama Robert tuh suka banget koleksi kartu foto pemain baseball yang keren-keren. Karena mereka emang suka nonton baseball. Tapi Pak Pendeta nggak suka sama permainan baseball. Dia melarang Ricky sama Robert. Bahkan Pak Pendeta sampai ngerendahin Ricky nggak bakal bisa main baseball. But you can't play baseball. You can't even run. And if you try, you're going to get ridiculed, you're going to get made fun of, and you're going to wind up with an injury that you'll never get over. Parah banget kan? Bapak sendiri kok malah bikin anaknya jadi nggak pede gitu ya? Suatu hari pas lagi mau balik ke gereja rumah, Pak Pendeta sekeluarga ditahan sama para jemaahnya. Di situ mereka protes dan ngerasa ajaran Pak Pendeta itu ada yang menyesatkan. Bahkan Pak Pendeta sampai diusir dan gak boleh tinggal di area situ lagi. Parah banget kan? Mau gak mau akhirnya Pak Pendeta sekeluarga bawa semua barang-barangnya dan mereka cari tempat penginapan. Mana lumayan rame kan tuh keluarganya. Ada 3 anak dan 1 nenek. Duh, bakal gimana ya nasibnya? Apesnya tiba-tiba di tengah perjalanan mobil Pak Pendeta kehabisan bensin. Jadinya tuh mobil berhenti di tengah jalan. Mana keluarganya lagi pada molor kan? Pak Pendeta kebingungan nih harus ngelakuin apa. Belum lagi tiba-tiba salah satu ban mobil Pak Pendeta itu bocor gara-gara ada benda tajam nancep. Duh, malah jadi makin kacau nih. Ditambah lagi tiba-tiba turun hujan dong. Mereka jadi harus masuk ke mobil yang bannya bocor itu tanpa tahu harus ngelakuin apa. Pas lagi pusing-pusingnya, untungnya ada orang asing yang lewat dan baik hati buat nawarin bantuan tumpangan. Langsung seneng tuh Pak Pendeta. Need a ride? Yes! Well, come on! Bukan cuma dapat tumpangan doang. Bahkan Pak Pendeta sekeluarga dibolehin buat mampir ke dalam rumah mewah itu dulu. Wah, malah dapat berkah nih mereka. Bukan cuma itu, malahan Pak Pendeta juga ditawarin pekerjaan jadi pendeta di suatu gereja sama si bapak-bapak tuan rumah itu. Katanya dia tahu salah satu gereja yang butuh pendeta buat melakukan ibadah dan khotbah di sana. Wah, malah dapat rezeki nomplok nih Pak Pendeta sekeluarga. Besok paginya, Pak Pendeta langsung ke suatu tempat buat ketemuan sama saudaranya si tuan rumah yang kasih kerjaan itu. Karena pendeta tuh pekerjaan yang mulia, jadi udah pasti Pak Pendeta dapat tempat tinggal. Tuh mereka dikasih rumah yang masih cukup layak buat dijadiin tempat tinggal. Abis itu mereka langsung ngeliat gereja terbengkalai yang bakal direnov lagi. Dan Pak Pendeta bakal ibadah serta khotbah di gereja itu. Jadi bener-bener gereja yang bakal mulai beroperasi lagi nih nantinya.
Kalau Pak Pendeta sih selalu semangat buat memulai sesuatu yang baru lagi. Baru juga sehari tinggal di daerah situ, Ricky sama Robert udah langsung berani samperin bocah-bocah lain yang lagi main baseball. Tapi mereka berdua pengen ikutan main tuh. Tapi Ricky malah direndahin dan gak dibolehin ikut main karena kondisi kakinya. Akhirnya Ricky ditantang lah buat mukul bola baseball dengan 3 kali kesempatan. Pas lemparan pertama sama kedua, Ricky nggak bisa mukul bolanya. Bahkan dia sampai jatuh-jatuh mulu. Kasian banget kan, malah diketawain tuh sama bocah-bocah lain. Tapi pas lemparan ketiga, Ricky akhirnya bisa mukul bola baseball itu. Bahkan pukulannya tergolong kenceng. Gila, keren banget kan Ricky? Malah bocah-bocah yang ngerendahin Ricky tadi pergi karena nggak terima Ricky bisa mukul bolanya. Malamnya keajaiban dateng. Ricky nunjukin ke Pak Pendeta kalau dia udah bisa jalan normal tanpa penyangga kaki. Oh my God. Any pain? Not a lick. How? Gila, gara-gara sekali pukul bola baseball, kaki Ricky jadi bisa normal nih. Gak nyangka banget gak sih? Sejak saat itu, Ricky sama Robert langsung ikut latihan baseball sama pelatih untuk anak-anak di area komplek rumahnya. Mereka seneng tuh bisa main baseball bareng sekarang, ditambah ada pelatihnya. Ricky langsung minta izin sama Pak Pendeta buat ikut latihan baseball. Tapi Pak Pendeta masih belum kasih izin. Dia masih belum sepenuhnya yakin kalau kaki Ricky tuh udah sembuh. Will not play. Ever. Now you might think that your affliction is an injustice, but God has a plan for you. Entah kenapa Pak Pendeta terlalu yakin kalau baseball itu bukan takdirnya Ricky. Beberapa hari kemudian Pak Pendeta udah mulai gelar ibadah dan khotbah di gereja yang udah direnovasi itu. Malamnya Pak Pendeta dikasih hadiah paket 1 burger, kentang goreng, dan minuman karena udah memulai pekerjaan sebagai Pak Pendeta lagi. Wah, sweet banget gak sih keluarga ini? Besoknya Ricky sama Robert pengen palsuin tanda tangan Pak Pendeta di surat izin ikut latihan baseball. Karena mereka bener-bener pengen ikutan latihan baseball. Jadi terpaksa nyoba cara curang ini. Tapi malamnya si pelatih itu datengin rumah Pak Pendeta dan bilang kalau Pak Pendeta udah tanda tanganin surat izinnya. Duh, jadi ketahuan dong ini. Pas tahu itu Pak Pendeta langsung shock. Karena sebenarnya dia kan emang gak pernah kasih tanda tangan. You ain't gonna let him play? Nope. Look, I've pastored 13 years up in the Panhandle, and I know good and well what a miracle looks like. And Ricky is one. Abis itu Ricky sama Robert langsung kena omel besar dari Pak Pendeta. Tapi besoknya Ricky tetap bilang ke Pak Pendeta kalau dia percaya sama Tuhan. Tapi dia juga tetap akan bermain baseball. Dia yakin itu takdirnya. Beberapa tahun kemudian, pas udah dewasa muda, Ricky masuk ke klub baseball. Dia termasuk salah satu pemain baseball yang jago. Kakinya masih bertumbuh normal. Semuanya baik-baik aja, sesuai keinginan Ricky. Robert sama Connie juga setia ngedukung Ricky. Mereka bener-bener abang dan kakak yang suportif banget. Suatu malam, Ricky ketemu lagi sama cinta monyet masa kecilnya. Dia namanya Gracie. Ricky langsung seneng banget pas bisa ketemu sama Gracie lagi. Tapi Gracie tuh lagi bawa cowok PDKT-nya. Dia deket sama satu cowok dan dibawa ikut juga buat nonton pertandingan Ricky. Wah, gimana ini jadinya? Malamnya pas dibawa ke rumah Ricky, di situ Gracie sama cowok PDKT-nya coba tanya-tanya soal baseball ke Pak Pendeta. Tapi ternyata Pak Pendeta bilang kalau dia belum pernah lihat Ricky tanding. You never seen him play? No. I'm gonna get washed up. Besoknya, Gracie bilang ke Ricky kalau dia nggak ada niatan punya hubungan sama cowok PDKT-nya itu. Karena Gracie ngerasa nggak cocok. Beberapa hari kemudian, Ricky sama klubnya tanding baseball lagi. Dan di posisi pemukul, Ricky lagi-lagi bisa mukul sampai bolanya jauh banget. Dan dia bisa cetak banyak poin. Udah sejago ini nih si Ricky. Tapi pas dia lagi jadi penangkap bola, Ricky ngalamin kecelakaan. Dia nggak sengaja keseleo kakinya. Dan saat itu juga dia langsung tumbang. Dia nggak kuat buat berdiri. Duh, jadi gimana ini?
Besoknya Ricky langsung ke rumah sakit buat diobatin sama dokter. Pak Pendeta sama Bu Helen juga ikut ke rumah sakit tuh. Dan dokter bilang salah satu sendinya udah bener-bener patah. Ricky butuh keajaiban buat bisa main baseball lagi. Tapi dokter bilang kalau dia mau coba lakuin operasi penyambungan dengan metode baru. Siapa tahu nanti bisa bikin kondisi Ricky jadi jauh lebih baik. Tapi biaya operasinya mahal banget. Lebih dari $7.000. $7,000, probably more. And then there's the other condition, Other condition. advanced degenerative spinal disease. Untuk sementara, Ricky jalan pakai tongkat dulu. Dia butuh kumpulin uang buat biaya operasi. Ricky juga udah coba-coba jalan tanpa tongkat, tapi tetap aja kagak bisa. Dia belum luwes jalannya, karena yang berfungsi normal cuma kaki satunya lagi. Pak Pendeta ngadain sumbangan di gerejanya supaya para jemaah ada yang mau bantu-bantu kasih sumbangan buat biaya operasinya Ricky. Bahkan sampai ada beberapa orang yang kasih duit langsung ke Ricky karena ngefans dan pengen lihat dia main baseball lagi. Beberapa hari kemudian, akhirnya Ricky bisa melakukan operasi tulang kaki berkat segala uang yang dia dapat dan tabung. Tapi tentunya pasca operasi juga butuh pemulihan, jadi butuh waktu buat sembuh total. Selama masa pemulihan, Ricky masih suka sesekali latihan mukul bola baseball, tapi kemampuannya jadi turun drastis. Ya, namanya juga belum sembuh total kan, masih butuh beberapa minggu lagi itu. Tapi dia ngerasa kesel karena hidupnya selalu kacau. Suatu malam Ricky ngomong dia pengen putus sama Gracie. Karena Ricky pesimis bisa sembuh total dan bisa hidup normal. Dia takut malah merepotkan dan bikin sengsara hidup Gracie. Tapi Gracie ngerasa dia tetap mau jadi teman hidupnya Ricky sampai kapanpun. Belum selesai masalah kakinya, keluarga Pak Pendeta dapat cobaan lagi nih. Si nenek tiba-tiba meninggoy karena udah lama sakit. Jadi mereka harus merasain duka-duka dulu gara-gara kepergian si nenek. Malamnya Ricky coba buat ngelepas gips di kakinya itu. Dia ngerasa yakin sekarang udah sembuh. Besoknya Ricky langsung coba latihan fisik supaya bisa kuat main baseball lagi. Yang pasti Ricky juga latihan mukul bola baseball lagi. Dia latihan keras karena mau ikut uji coba buat masuk klub baseball. Dia mau main bersama tim baseball lagi. 1 minggu kemudian, dengan kondisi kaki yang belum sepenuhnya sembuh total, Ricky coba buat ikut uji coba masuk klub baseball. Dia yakin pukulannya selalu jadi yang terbaik. Pas dicoba, Ricky bisa mukul bola yang jauh banget. Bahkan sampai ke lapangan seberang. Dia mukul bola berkali-kali juga hasilnya tetap sama. Pukulannya jauh-jauh banget. Awalnya Ricky ditolak sama ketua klub baseball karena dia nggak bisa lari akibat kakinya yang luka. Tapi si ketua mau kasih tantangan buat ngelawan pemain baseball yang jago besok malam. Kalau Ricky bisa menang, dia bisa masuk klub baseball. Put you up against the best pitching talent in the game. All night. That game's gonna be as close to a pro game as you'll ever get. Dan Ricky terima tantangan itu. Malamnya Ricky udah siap buat bertanding. Tapi pas ngelihat lawan mainnya, dia kelihatan deg-degan banget. Dia takut nggak bisa menang, atau bahkan nggak bisa mukul bola dengan kencang. Pas lemparan pertama, Ricky nggak bisa memukul bolanya. Dia malah kelihatan kayak dia mematung. Duh, gimana ini? Kan bakal jadi nasibnya nanti. Tapi akhirnya pas lemparan ketiga, Ricky berhasil mukul bolanya melambung. Walaupun nggak jauh sih, dia langsung lari ke base terdekatnya. Ricky bener-bener mau nunjukin kemampuan terbaiknya. Tapi pas kesempatan-kesempatan selanjutnya, Ricky berhasil mukul bola sampai jauh banget. Dia berhasil bikin semua orang shock sama kemampuannya. Wah, akhirnya keluar nih semua kemampuan Ricky. Bahkan Ricky sampai kayak nggak kasih ampun lawannya. Keren banget kan Ricky ini? Ketua klub baseball yang ngeliat itu langsung ikutan shock. Dia nggak nyangka pukulan Ricky sejago itu. Tapi pas di tantangan terakhir, Ricky malah nggak kena pas mukul bola. Baru lemparan pertama sih, masih ada 2 kali kesempatan lagi. Di lemparan kedua pun Ricky masih belum bisa kenain bolanya. Jadi dia cuma punya 1 kesempatan lagi nih. Dan pas lemparan terakhir, Ricky malah kena bola itu di badannya. Dia sampai jatuh dan kesakitan tuh. Pas disamperin sama ketua baseball, si Ricky masih aja belum nyerah. No.
What do you mean, no? Take your damn base. I don't have to take my base. Akhirnya Ricky bangkit dan dia bisa mendapat satu kesempatan terakhir. Pas kesempatan terakhir itu, kebetulan Pak Pendeta baru datang. Dia mau nurunin ego buat ngeliat anaknya malam ini. Wah, bakal seru nih. Gak pakai lama, lemparan terakhir, akhirnya Ricky bisa pukul bola itu dan ngebikin bolanya melambung jauh. Semua orang langsung pada gemuruh saking senengnya. Pak Pendeta yang lihat itu juga langsung shock. Dia nggak nyangka anaknya ternyata sejago itu. Wah, langsung excited banget nih pasti. Dan saat itu juga, Pak Pendeta langsung senyum ke Ricky. Dia nggak nyangka anaknya ternyata bener-bener jago dan berbakat. Ricky juga langsung dikerumunin sama temen-temennya karena dia berhasil ngebuktiin kalau dia pemain baseball yang jago. Habis pertandingan itu selesai, Pak Pendeta langsung bilang kalau dia sekarang akan selalu nonton pertandingannya Ricky. I guess I'll have to get used to this. God's not through working on both of us. Wah, keren banget kan pemain baseball satu ini? The Hill bukan sekedar film olahraga. Ini film tentang tubuh yang rapuh, mimpi yang dilarang, dan iman yang diuji. Karena nggak semua orang diberi tubuh sempurna, tapi setiap orang diberi pilihan, menyerah atau melangkah sambil menahan sakit. Dan Ricky memilih berjalan meski setiap langkah menyakitkan. Karena baginya hidup tanpa mimpi jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit apapun. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Hill? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.